Oke, jadi, seperti saya sampaikan tadi, topik, 3 topik, sorry, 2 pertemuan saya akan membicarakan topik tentang, biosafety. Kemudian saya, menampilkan di slide yang Anda sedang lihat bahwa Anda lihat bahwa ini adalah, satu bench, seperti, laminary airflow lah ya, kalau Anda pernah melihat laminary airflow. Jadi, di laboratorium kelautan, secara khusus kita memang, itu memiliki, sejenis laminary airflow seperti ini. Tetapi sebenarnya, beberapa unit ini Anda bisa, gunakan dan jumpai di laboratorium perikanan. Oke. Nah, kemudian yang Anda lihat ini adalah salah satu contoh, laminary airflow yang Anda lihat ini terbakar ya. Kenapa bisa terbakar? Tentu saja karena, berbagai faktor. Bisa jadi karena ada korsleting listrik atau human error, gitu ya. Nah, kemudian tentu saja apabila terjadi kebakaran seperti ini, terus, tadi korsleting listrik, kemudian ada human error, tentu saja akan memberikan, dampak bukan hanya pada si peneliti itu sendiri, tapi, orang yang bekerja di sekitar dari, laminary airflow tersebut, ini secara fisik aja dulu ya. Kemudian tetangga lab-nya, tetangga ruangannya juga bisa terkena dampaknya, apalagi kalau memang, kebakarannya itu, lambat terkendali, oke. Nah, tidak sampai di situ, apabila ternyata ketika, korslet ini saya hanya memberi contoh. Ternyata ketika, korsleting listrik itu terjadi, karena laminary airflow itu kenapa sampai saya bisa memberikan contoh, kenapa korsleting listrik itu bisa kemungkinan salah satu terjadi. Karena, mmm, ketika Anda bekerja otomatis Anda membutuhkan lampu, ya tentu dihubungkan dengan listrik. Lalu, beberapa laminary airflow karena memang ini didesain untuk pengerjaannya, supaya septic, tidak ada kontaminasi udara luar, jadi, ketika bekerja Anda harus menghidupkan, lampu bunsen. Beberapa laminary airflow itu, lampu bunsennya itu, langsung terhubung gitu ya, jadi seperti bukan langsung terhubung, jadi ada alat pematik api yang sudah apa ya, hampir seperti tersedialah ya seperti terhubunglah di laminary airflow itu. Ataupun tidak terhubung, misalnya ada lampu bunsen, isi, spiritus, Anda tentu saja harus pakai korek api untuk, menghidupkan. Kemudian kalau tidak sengaja tersenggol tangan, tentu saja bunsennya, spiritusnya itu tumpah, lalu terjadi kebakaran. Atau dan ya kebakaran oleh bunsen, ada listrik di dalam laminary airflow, tentu saja merambat ke listriknya, dan beberapa laminary airflow yang, pada laboratorium yang tentu saja lebih advance, mereka juga di dalam laminary airflow itu sudah terkonek pada saluran gas tertentu. Misalnya kalau memang ada penelitian yang harus mengkultur mikroorganisme, di mana mikroorganisme itu hanya mau tumbuh kalau dia dikasih gas-gas tertentu. Tentu saja ya kemungkinan dampak dari kebakarannya akan jauh lebih besar lagi. Kemudian selain itu, menjadi berbahaya adalah ketika terjadi, kebakaran baik oleh human error maupun, korsleting listrik, adalah ketika
si peneliti itu sedang mengkultur mikroorganisme yang berpotensi sebagai patogen. Baik itu patogen pada hewan maupun akhirnya pada manusia. Atau misalnya pun kalau mikroorganisme tersebut tidak sebagai patogen, tetapi ternyata mikroorganisme yang sedang dikultur mengalami Anda melakukan rekayasa genetik gitu. Dan sehingga ketika terjadi kebakaran, si mikroorganisme tersebut akhirnya bagaimana caranya menemukan cara untuk lolos ke lingkungan luar gitu. Bisa melalui saluran air atau udara. Dan akhirnya masuk ke lingkungan dan akhirnya berkembang biak di lingkungan tersebut dan mengancam diversitas alami dari ekosistem yang ada. Nah, itulah yang akan dibahas pada topik mengenai biosafety ini, bagaimana caranya untuk meminimalkan potensi-potensi terjadinya kecelakaan di laboratorium dan bagaimana meminimalkan kontaminan terhadap kontaminan baik pada organisme yang sedang kita kultur atau kepada manusia yang bekerja. Itulah kenapa tadi saya bertanya, apakah Anda sudah mengambil mata kuliah mikrobiologi? Kalau Anda belum mengambil mata kuliah mikrobiologi, tentu saja akan sulit untuk membayangkan ini yang dibicarakan oleh Bu Widi ini nyambungnya kemana. Jadi kalau kita belajar tentang biosafety ini pengetahuan tentang biosafety dibutuhkan oleh semua orang yang bekerja atau kalaupun dia tidak bekerja langsung ya, kontak langsung, dia punya akses terhadap berbagai bahan yang bersifat biohazardous. Nanti kita lihat biosafety itu apa, biohazard itu apa. Jadi orang yang memiliki akses terhadap materi biohazard ini misalnya tukang bersih CS gitu, atau ternyata dia tidak meneliti terhadap berbagai mikroorganisme atau zat kimia yang berada pada laminary airflow, tapi dia bisa masuk ke laboratorium tersebut sehingga apabila terjadi kecelakaan, dia punya potensi untuk terkontaminasi. Oke, jadi apa itu definisi dari biosafety? Jadi biosafety itu adalah segala metode yang digunakan untuk mencegah terpapar secara tidak sengaja, accidentally ya, kecelakaan begitu ya, tidak sengaja terhadap berbagai agen biologi. Agen biologi ini, yang dimaksud dengan agen biologi adalah berbagai macam toksin dan mikroorganisme. Kemudian yang dimaksud dengan paparan biologi agen ini adalah apabila agen-agen biologi ini menginfeksi atau lepas ke lingkungan, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi sekali lagi, pengertian dari biosafety adalah segala metode, segala upaya, segala teknik untuk mencegah paparnya secara tidak sengaja. Tidak sengaja ini ya karena lewat tadi ada kecelakaan ya. Beda ceritanya kalau kamu memang memaparkan dirimu terhadap agent biological agent ini ya. Tapi saya rasa hanya itu di cerita-cerita film Marvel ya, terkontaminasi mutan gitu. Terus akhirnya jadi apa? Superman atau ini Spider-Man. Oke, kemudian
Yang dimaksud dengan biological agent di sini adalah berbagai macam mikroorganisme dan toksin. Lalu bagaimana cara agen-agen biologi ini bisa terpapar adalah bisa dengan cara menginfeksi atau akhirnya agen-agen biologi ini lepas ke lingkungan. Kemudian dijelaskan lebih detail lagi. Di sini kan saya menyebutkan tentang biological agent. Jadi biological agent itu tadi saya menyebutkan salah satunya adalah mikroorganisme. Mikroorganisme yang disebutkan di atas adalah mikroorganisme yang secara genetik sudah dimodifikasi. Saya rasa ini sudah dibahas di topik yang disampaikan oleh Bu Ria dan Pak Giri. Ya, benar kan? Sudah dibahas kan? Halo? Sudah dibahas? Sudah dibahas belum? Mana yang namanya Dina? Dina? Iya, Bu. Pak Giri atau Bu Elok atau Bu Ria sudah membahas tentang rekayasa genetik? Iya, Bu, sudah. Sudah. Oke, sekarang saya Ike. Mana Ike? Iya, Bu. Ike, apa yang dibahas oleh Bu Ria? Topik tentang apa? Kemarin saya tentang Kenapa? DNA. Tentang? Belajar PCR Tentang PCR. sama PCR. Sama apa? PCR. Terus kemarin juga sempat dikasih tugas yang tentang teringat saya PCR sih, Bu. PCR. Oke. Bu Ria, kalau Pak Giri saya tanya ke Berta Ayu Andira. Aduh, Pak Giri apa ya? Pak Giri apa? Mana Berta? Mana yang namanya Berta? Halo, Bu. Ya, apa yang disampaikan tentang Pak Giri? Masa sudah lupa? Oh, Pak Giri menyampaikan tentang Oke, saya lanjut. Gede Eko Apriawan. Mana Gede Eko Apriawan? Ya, Bu. Apa yang topik yang disampaikan tentang Pak Giri? Yang disampaikan oleh Pak Giri? Kalau saya ingat saya ada tentang biologi sel, terus ada rekayasa genetika. Itu sih Bu, yang ingat saya, Bu. Oke. Apa saya jadi ngeri sendiri loh ngelihat kalian baru beberapa minggu yang lalu sudah pada lupa. Valentio Sidauruk. Mana yang namanya Valentio Sidauruk? Iya, Ibu. Mana orangnya? Iya, Ibu. Saya, Bu. Oke. Valentio itu Pak Giri kan membahas tentang rekayasa genetik. Khususnya tentang apa? Kalau menurut catatan saya, itu Pak Giri kan ngajarnya yang di awal banget. Dan itu yang pertemuan pertama ngebahas tentang kontrak kuliah dan biologi dasar, Bu. Kayak DNA itu apa, kayak mengulas ulang aja, Bu. Berarti kalau rekayasa genetik tidak disampaikan. Kalau rekayasa genetik itu
Di Buria, iya Bu. Oke, di Buria. Baik, saya tanya lagi. I Gede Krisna Pratama Jumenata. Mana itu yang I Gede Krisna Pratama Jumenata? I Gede Krisna Pratama mana orangnya? Oh, halo, tes. Oke. Ya, kamu sekarang saya tadi kan Valentio menyebutkan Buria membahas tentang rekayasa genetik. Rekayasa genetik seperti apa yang disampaikan oleh Buria? Oke, baik. Jadi waktu mata kuliah Bu Ria itu dijelasin dulu dari awal mengenai DNA dan RNA selanjutnya. Untuk rekayasa genetik yang dimaksud itu, rekayasa genetiknya itu seperti contohnya salah satu ATGC-nya itu seperti bisa diubah gitu Bu, menggunakan suatu cara sehingga dapat mencari DNA yang diinginkan seperti itu. Contoh mencari satu jenis DNA yang unggul dari satu spesies seperti itu, Bu. Oke. Ya, bagus jawabannya Krisna. Sekarang saya lanjut. Matatias. Mana Matatias? Matatias? Ya, Bu. Maaf, Bu. Ya, Bu. Halo? Oke. Matatias, tadi Krisna menyebutkan tentang salah satu topik yang disampaikan Buria adalah Anda diajarkan bagaimana mengatur susunan dari ATG-nya. ATG, CGT. Sudah Matatias dengar pertanyaan saya? Ya, sudah, Bu. Oke. Apa itu ATG yang tadi disampaikan oleh Krisna? Itu apa? Ya, Matatias pasti menghubungi temannya dulu. Itu apa ya? Nandaraka. Nandaraka? Hadir, Bu. Nandaraka. Videonya? Hadir, Bu. Iya, saya lagi nyari videomu nih. Yang mana nih orangnya? Nandaraka. Sudah On muncul cam, Bu. ya? Oh, iya, Bu. Oke, Nandaraka. Yang tadi dimaksud dengan ATG, CGU, itu apa? Seingat saya, Bu, itu kan diajarin waktu mata kuliah pas Buria ngajar. Iya, itu apa? Itu Ya, apa? Itu waktu itu saya nangkepnya waktu Buria bahas tentang sintesis protein, jadi urutan DNA-nya gitu. Kalau nggak salah waktu Buria ngejelasin kayak gitu, Bu. ATG, CGU itu apa? Aduh, saya lupa, Bu, maaf, Bu. Tapi saya ingat gitu waktu bahas tentang sintesis protein, urutan DNA gitu-gitu, Bu. Aduh, nanti saya bilang ke Buria ya. Bu, itu kayaknya perlu dikasih ujian lagi mereka di ini. Saya nggak apa-apa nanti bagian saya, kalian dikasih ujian tambahan soal Buria. Biar berkesan, biar berbekas ini mata kuliahnya. Soalnya kita susah ya, saya kalau membahas tentang rekayasa genetik, biosafety. Oh, ternyata Anda nggak ngeh apa itu yang sedang saya bicarakan. Fajar, mana namanya Fajar di sini? Fajar Sidik Permata Groda. Fajar? Halo, Bu. Ya, Halo. kameramu tolong di-on. Oh, oke, sebentar, Bu. Oh, ini yang namanya Fajar. Ya. Oke, Fajar. Tadi saya lagi kembali tuh pertanyaan sebelumnya. ATG, CGU, itu apa? Apa namanya? Basa nitrogen. Oke.
itu adalah basa Nitrogen. oke. Ya, jadi Fajar benar dalam menjawab bahwa yang dimaksud dengan ATGCGU itu adalah basa nitrogen yang merupakan komponen awal untuk menyusun apa? Sekarang saya Untuk tanya. Oke, stop di situ Fajar. Oh. Saya nanya ke Rinaldi Tera Pratama. Mana Rinaldi? Rinaldi tidur. Rinaldi? Ya, hadir Bu, sebentar. Ya, mana wajahmu Rinaldi? Waduh, blur ini Rinaldi. Oke. Ada di mana sekarang Rinaldi? Saya di teman sih Bu. Nah, kenapa Ya, kenapa kamu di rumah teman, nggak di rumahmu sendiri? enggak lagi ada kerjaan di rumah teman. Oke, jadi kamu bukannya kuliah malah kerja di rumah teman ya? Ya, Ya, oke. kuliah Oke, sekarang siap. saya maksudnya. Iya, ya. Ya, sekarang tadi basa nitrogen itu komponen dasar untuk menyusun apa? Ya, itu pembentuk DNA Bu. Apa? Langsung Bentuk apa? kode genetik. Oke, nanti DNA itu menyusun apa? DNA kode genetik Nanti menyusun? dari DNA. Ya, menyusun apa? Nanti di ribosom dia RNA buat Halo? Ya, ini gara-gara kamu main ke tempat teman sih. Harusnya kamu kalau kuliah di rumah sendiri. Ini kok malah main ke tempat teman? Ayo Bu, ngapus. Gimana Bu? Ya, oke. Saya tanya ke orang lain aja ya, Rinaldi. Sekarang saya mau lihat yang namanya Miguel Jeremy Amedus Tamaela. Wah, namanya panjang banget. Mana nih namanya Miguel ini? Halo? Halo? Oke, mana Miguel? Miguel itu kepalamu aja kelihatan Miguel. Iya Bu, ini kameranya nggak bisa dikebawahin lagi. Ya ampun, kamu nggak bisa duduknya agak dikeatasin. Nggak kebetulan Bu. Baiklah. Gimana Miguel? Jadi tadi DNA itu adalah komponen dasar. Tadi kan si siapa tuh namanya? Rinaldi. Basa nitrogen menyusun DNA. DNA akan menyusun apa? Kromosom bukan Bu? Nanya ke saya, orang saya nanya ke kamu. Oh, kalau gitu saya jawabnya kromosom. Oke. Kromosom ya katamu ya. Iya. Ray Christian. Bu. Mana orangnya ini? Ray. Halo, hadir Bu? Oh ini. Halo? Ya, kameramu bisa diturunkan. Oke, ini. Sudah Bu. Oke, ya udah cakep juga ternyata yang namanya Ray ini. Oke, Ray. Tadi Makasih Bu. ya. Ray, jadi tadi DNA itu komponen untuk menyusun apa selanjutnya? Itu untuk menyusun ikatannya Bu. Ikatan, bukan ikatan cinta kan yang disusun. Oke, mana yang namanya Dawson? Gimana nih ngejanya? Dawson Lindale. Dawson Lindale, mana Dawson Lindale? Dawson? Ini numpang nama aja ya? Kayaknya numpang nama aja. Dawson? Ya, Bu. Ya, oke. Mana namanya Dawson ini? Mana namanya Dawson? Dawson. Oke, Dawson nyari sinyal. Aquila Adilvina. Aquila Bu. Ya, bentar ya Dawson. Aquila Adilvina. Aquila. Iya Bu, hadir.
Iya, Bu. Aquila, kamu kameranya bisa di-on kan? Oh, belum on ya, Bu? Sebentar ya, Bu. Sudah terlihat, Bu? Terlihat sih, cuma kita harus miring lihatnya. Maaf, Bu. Ya, oke. Oke. Ya, Aquila, jadi tadi DNA itu kemudian akan menyusun apa? Kumpulan dari DNA akan digunakan untuk menyusun Kromosom, Bu. kromosom. Benar itu, kromosom. Iya. Jordan Elgun Jonathan Situngkir. Mana? Jordan? 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 Jordan tidak hadir Iya, ya? hadir Bu, hadir Bu. Halo? Iya, Jordan. Saya mau lihat mana yang namanya Jordan. Saya Bu. Jordan, kamu nggak kelihatan wajahnya, Jordan. Jordan, Iya Bu, saya Bu. oke, sekarang kembali tadi. DNA akan digunakan untuk menyusun apa? Jadi kumpulan dari DNA digunakan untuk menyusun Halo Bu. ya, digunakan untuk menyusun. Oke, Dawson, mana tadi Dawson? Dawson. 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 Kade Miko Purnama. Mana Kade Miko Purnama di sini? Kade Miko Purnama, Miko? Hadir Ibu. Mana yang namanya Miko? Miko? Iya hadir Ibu. Enggak ngelihat ininya. Videomu di-on kan? Maaf Ibu, kameranya tidak bisa hidup. Oke lah. Jadi Miko, itu kumpulan dari DNA akan digunakan untuk menyusun apa? Setahu saya itu nanti membentuk kodon Ibu. Oke, kodon. Kemudian kodon digunakan untuk membentuk Asam amino Ibu. Oke, ya. Jadi sebenarnya saya ingin jadi kenapa saya bertanya mereview ingatan Anda terhadap materi yang sudah disampaikan dari dosen tersebut adalah saya ingin men-track Anda pengetahuannya sudah sampai mana, gitu ya. Karena saya dapat di materi terakhir. Jadi prinsip utama dari kalau kita berbicara pada rekayasa genetik adalah kita dapat merubah susunan dari basa nitrogen yang merupakan komponen awal untuk menyusun DNA RNA, kemudian DNA RNA juga adalah komponen untuk menyusun asam amino, kemudian asam amino adalah dasar untuk komponen menyusun protein. Jadi apabila Anda ingin membentuk atau merekayasa susunan organisme hidup, maka rekayasanya bisa dilakukan dari tahap paling kecil, yaitu dari tahap DNA itu, tahap dari basa nitrogen itu.
bisa pada tahap basa nitrogen yang diubah, susunan asam aminonya atau proteinnya. Itu maksud saya bertanya untuk melihat pengetahuan dasar tentang rekayasa genetik Anda sudah sampai mana, dan sebagian besar materi yang sudah disampaikan oleh dosen-dosen itu sudah sampai, tapi ya nggak diresapi gitu loh. Jadi begitu selesai kuliahnya langsung dilupakan untuk move on ke tugas selanjutnya. Jadi bagi mereka yang tadi saya tanyakan lalu tidak tepat jawabannya, tolong dibaca kembali ya materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu tersebut. Karena sekali lagi mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah wajib yang Anda mendapat kesempatan karena baru tahun ini ditawarkan sebagai mata kuliah wajib untuk prodi kelautan. Sebelum-sebelumnya bahkan kita tidak punya mata kuliah ini dalam kurikulum. Jadi semestinya Anda bersyukur ya dapat mata kuliah ini. Mata kuliah ini disusun karena kebutuhan di zaman kita sekarang, bahwa kita tidak hanya butuh otot, tapi kita juga butuh otak dalam eksplorasi sumber daya kelautan, hayati khususnya. Gitu. Jadi kalau hanya pergi nyelam-nyelam aja itu butuh otot aja ya. Gitu. Tapi sekarang jangan cuma ototnya yang dipakai, tapi juga otaknya juga harus dipakai. Jadi, organisme di laut itu apa saja? Oke, pakai otot. Kemudian apa yang bisa saya lakukan untuk memaksimalkan manfaat dari si organisme laut? Kita pakai teknologi. Itulah yang kita gunakan teknologi kelautan ini. Oke, saya lanjutkan. Jadi saya kembali, kita berbicara masih pada definisi biosafety. Jadi mikroorganisme yang tadi merupakan salah satu agen biologi, yang dimaksudkan dalam agen biologi ini adalah mikroorganisme yang telah mengalami modifikasi secara genetik. Baik modifikasi itu pada susunan basa nitrogennya, pada asam aminonya, atau bahkan pada protein. Jadi mengapa dilakukan rekayasa genetik ya pada mikroorganisme tersebut? Karena kenapa harus mikroorganisme? Karena peneliti termasuk Anda ketika waktunya Anda melakukan skripsi, ketika Anda ingin mempelajari fenomena yang lebih besar pada satu organisme yang multiseluler, misalnya Anda mau tahu karang ya, bagaimana kemampuan karang untuk bertahan pada peningkatan suhu permukaan laut. Jadi apabila Anda ingin melihat respon dari karang tersebut, karena karang itu adalah organisme multiseluler, maka tentu saja kalau mau tes langsung ke karangnya itu cenderung sulit, ya, karena lebih kompleks. Jadi lebih kompleks, lebih sulit untuk melihat responnya. Jadi Anda ingin lihat responnya terhadap suhu, tapi karena dia multisel, jadi sulit untuk dilihat. Bisa dilakukan, tapi cenderung lebih sulit, lebih kompleks proses yang dilakukan. Maka untuk mempelajari respon karang terhadap salah satu faktor lingkungan seperti itu, ini saya memberikan contoh. Karena saya bekerja dengan karang, jadi saya contohnya pada karang. Jadi kita menggunakan model organisme atau organisme model. Ya, bukan yang jalan-jalan di catwalk, itu bukan. Jadi model organisme itu adalah organisme dengan tingkatan susunan sel yang lebih rendah, lebih sederhana, tapi secara genetiknya itu mirip dengan organisme yang dicontohkan. Misalnya adalah karang, organisme modelnya adalah hidra, ya, atau anemon.
gitu, yang lebih sederhana. Jadi organisme model inilah yang secara genetik itu kita modifikasi. Misalnya anemonnya atau hydranya itu asam amino tertentunya itu kita ubah susunannya, atau kita knockdown, atau kita hilangkan, atau kita buat dia tidak berfungsi, tidak bekerja begitu. Lalu kita lihat responnya terhadap misalnya tadi faktor suhu. Nah, apabila organisme yang sudah mengalami rekayasa genetik seperti itu secara kecelakaan, ya, tidak sengaja ternyata lepas ke lingkungan. Organisme tersebut yang paling dikhawatirkan ketika dia lepas ke lingkungan adalah ternyata dia malah survive menjadi invasive species. Jadi kalau dia sudah invasif dan kemudian dia survive, tentu saja dia bisa merubah struktur komunitas dari lingkungan tersebut. Ya, bisa jadi dia dominan gitu. Jadi kita belum mempelajari dampaknya atau fungsinya pada ekosistem tersebut, tahu-tahu dia sudah lepas aja ke lingkungan. Kita tidak tahu apakah dia kalau dia jadi dominan, dia nanti makan apa gitu ya. Akhirnya akan merubah struktur komunitas. Kurang lebih contohnya seperti itu. Atau misalnya gen biologi yang sedang si peneliti lakukan ini ternyata dia sedang mengkultur virus tertentu. Virus tertentu yang ternyata infeksinya tuh sangat cepat dan belum dipelajari, belum selesai riset tentang vaksin untuk menangkal si virus tersebut. Ya, dan apabila terjadi kecelakaan tentu saja akan sangat berbahaya. Jadi agen biologi yang dimaksudkan pada definisi biosafety di sini adalah mikroorganisme yang sudah dimodifikasi genetik atau mikroorganisme yang dikultur, mikroorganisme yang sebenarnya adalah bersifat endoparasit, ya. Jadi di dalam sel, di mana si agen-agen biologi ini punya potensi untuk menyebabkan infeksi, alergi, atau toksisitas baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Jadi karena tentu di laboratorium ketika Anda melakukan penelitian, Anda bisa melakukan berbagai macam hal seperti ini ya, dan inilah yang harus kita waspadai agar organisme-organisme yang berpotensi seperti ini tidak lepas dari lab ketika sedang melakukan penelitian. Kemudian ada istilah yang namanya biorisk. Jadi biorisk ini atau risknya adalah resiko ya. Jadi karena nanti Anda akan melihat, kita akan banyak berbicara tentang biorisk. Jadi biorisk di sini adalah kombinasi dari berbagai kemungkinan terjadinya bahaya, di mana bahaya itu bersumber dari agen biologi maupun toksin. Jadi sekali lagi definisi dari biorisk adalah kombinasi dari kemungkinan terjadinya bahaya maupun severity ini apa ya? Kayaknya terjadinya bahaya dan dampak dari bahaya tersebut yang ditimbulkan dari sumber-sumber bahaya pada pekerjaan di laboratorium, misalnya yang disebabkan oleh toksin dan agen-agen biologi. Kemudian definisi yang berikutnya yang akan sering kita gunakan adalah Jadi biohazard itu adalah sumber yang menyebabkan sumber penyebab bahaya yang disebabkan oleh berbagai agen biologi ataupun toksin.
Jadi sumber dari bahaya yang bisa terjadi dari pekerjaan-pekerjaan di laboratorium itu bisa paparan yang tidak disengaja, kemudian secara, kecelakaan, itu mikroorganisme maupun, toksin yang sedang diteliti itu lepas ke lingkungan, dicuri, oke. Ini lain lagi ya, ini pembicaraannya. Kemudian disalahgunakan, jadi kalau Anda nonton ini James Bond kan, Anda ngelihat di situ. Kemudian yang No Time to Die itu loh, saya udah nonton. Kemudian ada yang jelas sumber dari bahaya ini bisa dari kecelakaan atau dicuri atau penggunaan tanpa izin. Kemudian mengapa kita penting untuk mengetahui dan belajar tentang teknik-teknik biosafety? Karena kita ingin melindungi tentu saja Anda ya sebagai student. Kemudian apabila Anda sebagai peneliti di sana, kemudian produk-produk dari penelitian yang dihasilkan. Jadi Anda juga ingin meneliti, misalnya Anda sedang mengkultur satu sel bakteri, mengkultur satu sel mikroalga. Anda hanya ingin supaya mikroorganisme yang dikultur itu hanya satu sel. Tapi kalau Anda tidak menerapkan prinsip-prinsip biosafety, bisa jadi akhirnya yang dikultur malah bukan satu bakteri aja. Bisa jadi fungi atau jamur juga ikut juga terkultur di situ, sehingga tentu saja akan menyebabkan kontaminan terhadap mikroorganisme yang Anda kultur. Anda dengan menerapkan biosafety, Anda melindungi mahasiswa lainnya yang penelitian di lab itu, mahasiswa lainnya yang masuk ke lab itu, dosen, petugas kebersihan, atau orang yang hanya sekedar untuk berkunjung. Jadi itulah pentingnya kita menerapkan prinsip-prinsip biosafety dalam pekerjaan khususnya di laboratorium. Sekarang saya mencontohkan seberapa bahayanya apabila agen-agen biologi itu misalnya yang sedang dikultur di laboratorium, terus akhirnya karena satu dan lain hal kecelakaan lalu lepas ya. Jadi misalnya apabila ini tentu saja di laboratorium kesehatan ya, bukan di kita, tapi beberapa dari Anda juga ada yang melakukan penelitian mikrobiologi, walaupun dia mengambil mikrobiologi laut, tetapi ada beberapa mahasiswa juga yang mengkultur misalnya berbagai jenis bakteri Vibrio ya, karena bakteri Vibrio itu juga ada yang bisa menginfeksi manusia. Jadi Vibrionya diambil dari air laut, tapi juga beberapa jenis Vibrio itu bisa menginfeksi manusia. Misalnya bakteri E. coli, penelitian menunjukkan pada kepadatan 10⁸ itu bisa menyebabkan infeksi jika tertelan. Atau misalnya sporanya itu nempel di berbagai macam bahan yang akhirnya bisa masuk ke saluran pencernaan Anda. Kurang lebih saya mencontohkan seperti itu, karena E. coli ini juga ada yang mahasiswa yang menggunakan bakteri ini untuk penelitian skripsinya. Kemudian apa contoh-contoh beberapa teknik dari biosafety?
Misalnya penggunaan berbagai macam jarum suntik dan peralatan yang benda tajam ya, seperti jarum tadi, ose misalnya. Jadi segera setelah Anda menggunakan berbagai macam jarum suntik atau pipet, kemudian dalam hal ini adalah pipet Pasteur ya, yang gelas itu, apabila setelah digunakan memang peralatan tersebut tidak bisa untuk di-reuse begitu, atau tidak bisa untuk disterilisasi, jangan dibuang di tempat sampah berkumpul dengan peralatan-peralatan lainnya, tapi Anda mengumpulkan pada satu tempat khusus, di mana di situ diberi tanda bahwa itu adalah alat atau tempat sampah khusus untuk berbagai macam jarum suntik, atau misalnya pipet gelas tadi ya, seperti pipet Pasteur. Lalu peralatan-peralatan yang saya sebutkan tadi, misalnya untuk pipet Pasteur, itu jangan dipatahkan, jangan dihancurkan. Pokoknya utuh seperti itu untuk Anda buang. Jadi misalnya, jadi tempatnya kurang lebih biasanya sih tempat sampah atau tempat untuk mengumpulkan berbagai peralatan yang jarum, kemudian seperti pipet gelas seperti itu biasanya pada satu kontainer yang seperti kaleng begitu ya, sehingga ketika dibuang nanti di dispose itu tidak seperti ini. Jadi kasihan nanti orang yang mau buang itu tangannya bisa berpotensi untuk tertusuk. Ya, saya memang kita harus mengakui sepertinya kita di Universitas Udayana kita belum punya sistem khusus untuk menangani berbagai limbah laboratorium ya. Tapi suatu saat ketika Anda punya kesempatan untuk student exchange atau melanjutkan studi master Anda pada universitas dengan riset yang jauh lebih standar riset yang jauh lebih baik, Anda akan melihat bahwa mereka akan punya jadwal dan untuk penanganan, jadi pada hari tertentu saja sampah-sampah laboratoriumnya bisa dikumpulkan untuk dibuang, atau tidak mereka memang sudah menyediakan tempat sampah khusus terhadap peralatan laboratorium yang digunakan. Kemudian untuk berbagai peralatan standar pengerjaan biosafety untuk mikrobiologi berikutnya adalah untuk berbagai kegiatan menggunakan agen-agen biologi, atau Anda menggunakan misalnya bahan yang racun begitu ya, sebaiknya menggunakan mikropipet. Jadi dengan menggunakan mikropipet, Anda bisa mengambil berapa kepadatan dari mikroorganisme tersebut, atau berapa volume dari berbagai bahan kimia yang bersifat racun itu untuk digunakan dengan volume yang tepat. Jadi enggak kira-kira. Dan tentu saja apabila kita menggunakan mikropipet, jadi yang bersentuhan dengan mikroorganisme tersebut hanya gitu ya. Sedangkan jika Anda menggunakan pipet yang masih manual, di sini harus pakai seperti balon begitu ya dari karet, itu karena manual, apalagi mahasiswanya baru pertama kali menggunakan, bisa jadi mikroorganismenya atau bahan kimianya itu bisa naik sampai ke karet dari si pipet tersebut. Jadi akhirnya menjadi kontaminan untuk penggunaan berikutnya. Kemudian, semua pekerjaan di laboratorium, baik
itu yang menggunakan agen-agen organisme dan juga bahan kimia, segera setelah Anda bersentuhan dengan agen-agen tersebut, Anda harus cuci tangan, kemudian cuci tangan dengan sabun ya. Boleh menggunakan apa sih kita menggunakan sekarang itu hand sanitizer, tapi sebaiknya setelah hand sanitizer tetap dicuci dengan air. Kemudian semua peralatan atau kultur mikroorganisme maupun larutan kimia yang bersifat toksin itu pengerjaannya dan peralatannya maupun kultur organisme tersebut harus diletakkan di dalam lemari khusus yang disebut tadi saya sebutkan, yaitu laminary airflow. Kenapa harus diletakkan pada laminary airflow? Karena kalau di laminary airflow tersebut ada pengaturan dari udara luar, kemudian udara yang diperkirakan ada kontaminan dari si mikroorganisme maupun mengandung uap dari si larutan kimia tersebut. Jadi ada sistem penyaringannya sebelum akhirnya dilepaskan ke lingkungan. Sedangkan kalau Anda meletakkan di meja terbuka, Anda tentu saja kultur tersebut berpotensi untuk terkontaminasi dengan mikroorganisme yang ada di udara, atau Anda pun punya potensi untuk terkontaminasi dengan kultur yang sedang Anda lakukan. Atau misalnya berbagai bahan kimia itu ada yang bersifat volatil sehingga tidak hanya ada di dalam larutan tetapi juga bisa menguap ke dalam udara gitu ya, sehingga Anda bisa terhirup. Kemudian pada laminary airflow yang Anda bisa lihat ada di MSP, Laboratorium Perikanan, di dalam laminary airflow itu ada 2 macam lampu. Selain lampu neon seperti ini, ada juga lampu UV. Jadi lampu neon itu digunakan untuk tentu saja untuk membantu penerangan ketika Anda bekerja. Sedangkan kalau jadi ketika Anda bekerja, tentu saja lampu neonnya dinyalakan. Tetapi di saat bersamaan ketika Anda bekerja, UV-nya harus mati. Kenapa? Karena fungsi dari lampu UV pada laminary airflow adalah untuk mematikan mikroorganisme yang ada di udara atau yang ada kira-kira menempel di permukaan dalam dari laminary airflow tersebut. Jadi harus selalu diingat ketika Anda bekerja UV harus mati, dan ketika Anda sebelum bekerja atau setelah bekerja jendela depan dari laminary airflow-nya itu ditutup sepenuhnya, kalau bisa ditutup sepenuhnya ya, karena laminary airflow yang lama yang ada di lab MSP itu pintu depannya ini tidak tertutup sempurna. Jadi yang jelas sebelum atau sesudah Anda bekerja, yang jelas tidak ada kontak Anda di sini, itu lampu UV baru boleh dinyalakan. Jadi tadi fungsi lampu UV pada laminary airflow adalah untuk mensterilisasi, mematikan berbagai mikroorganisme yang kira-kira menempel di permukaan gitu.
Kenapa harus kita matikan lampu UV ketika Anda bekerja? Karena lampu UV itu dapat merusak kornea, bisa ya, penelitian menyebutkan cenderung terpapar sering ya terpapar lampu UV akan merusak kornea, menyebabkan saya lupa apa nama penyakitnya, dan juga apabila kulit kita sering terpapar akan menyebabkan kanker kulit. Itulah sebabnya untuk pada saat Anda bekerja harus dimatikan dan Anda hanya boleh menyalakan lampu neon. Kemudian ya di laminary airflow yang dimiliki fakultas kita memang sangat sederhana ya, karena memang tidak dilengkapi oleh saluran gas, tidak dilengkapi alat pematik api yang otomatis gitu. Tetapi saya di sini ingin menampilkan contoh dari laminary airflow yang tadi sudah misalnya mereka sudah terhubung dengan saluran gas tertentu, lalu pematik api yang terinstal. Jadi misalnya terjadi kecelakaan, misalnya bahkan apinya pas mau menghidupkan bunsen ternyata apinya malah kena Anda nyenggol bunsennya, lalu atau tidak ya bagaimana caranya akhirnya terjadi kebakaran. Kemudian misalnya apa saja yang bisa terjadi, ini akan menyambar dari saluran gasnya, kemudian tabung-tabung kultur Anda, umumnya tabung kultur juga ada selain yang kaca, ada juga yang dari plastik bisa terbakar tentu saja, dan akhirnya kontaminan bisa menyebar ya, jadi jauh lebih masif dampak yang disebabkan. Kemudian secara umum bagaimana bekerja supaya mengikuti prinsip-prinsip biosafety di lab. Khususnya karena memang baik di laboratorium kita itu bukan laboratorium secara khusus untuk diperuntukkan untuk mikroorganisme ya, tapi Anda harus ingat bahwa malah sebenarnya lebih aman kalau laboratorium itu sudah spesifik, ini laboratorium kimia, laboratorium mikrobiologi. Nah, jadi kita sudah bisa mengukur tingkat bahayanya. Ini jadi lebih bahaya lagi karena laboratorium ilmu kelautan itu laboratorium yang umum ya, jadi mikrobiologi bisa bekerja di sana, mereka yang mau penelitian tentang kimia juga bisa di sana gitu. Jadi bahkan bahayanya kita tidak bisa deteksi. Oleh karena itu, jangan pernah makan, minum. Kalau merokok ini sudah sangat terlalu ya. Kemudian jangan touch up dempul, mendempul, iya dempul dia udah pakai, sepertinya kayaknya lipstiknya kurang merah nih, tambah lipstik kan. Kemudian kayaknya bedaknya luntur karena keringat, tambahin lagi ke ini bedaknya. Jadi jangan sekali-kali menggunakan kosmetik di laboratorium karena kita tidak tahu apa yang ada di meja, apa yang ada di udara dari laboratorium tersebut, ya. Jadi ketika Anda ternyata berbagai macam kontaminan tadi itu ada di meja, di peralatan yang kita sentuh, atau bahkan di udara yang ada di sana, akhirnya nempel ke kosmetik yang kita gunakan ke wajah gitu. Kemudian bagi mereka yang menggunakan kontak lens, sebaiknya tidak mengganti, mengeluarkan kontak lensnya ketika Anda berada di laboratorium. Kemudian walaupun kita punya, walaupun nanti ya, bukan kita punya. Oke, sebagai info kita punya kulkas memang di lab,
tapi kulkasnya itu sudah semaput sejak beberapa bulan yang lalu ya. Tapi ya insya Allah kalau ada rezeki kita beli kulkas baru, jangan sampai bukan cuma sampel Anda aja yang taruh di situ. Jangan sampai, oh saya kayaknya sambil nunggu sedimen kering gitu ya, atau lagi sterilisasi di autoclave tetangga, lalu Anda numpang naruh makanan minuman di dalam kulkas. Kenapa tidak boleh? Karena di kulkas itu itu memang kulkas yang diperuntukkan untuk menyimpan berbagai sampel. Jangan lupa ya, di situ juga karena itu umum kita menyimpan juga berbagai macam bakteri, lalu berbagai macam bahan kimia juga disimpan di situ. Jadi kemungkinan kontaminan ke dalam makanan Anda juga besar kemungkinannya. Dan yang paling penting adalah yang harus ditegur adalah kebiasaan kita pakai sandal ke dalam laboratorium atau apa saja yang penutup kaki apa saja yang mengekspos jari-jari kaki Anda di dalam laboratorium. Ini misalnya contohnya jika kita atau Anda sedang aktif melakukan penelitian yang khususnya berhubungan dengan larutan kimia. Kenapa? Apabila terjadi kecelakaan, misalnya larutan kimia itu bisa tumpah mengenai dari kaki Anda. Jadi ketika masuk ke lab, khususnya ketika terjadi Anda sedang melakukan penelitian dengan bahan kimia, sebaiknya sih atau seharusnya semua menggunakan sepatu sepenuhnya tertutup. Walaupun ya misalnya kalau kita memang hanya penelitian pada karang, mungkin kita tidak menggunakan bahan kimia apapun. Oke lah, jadi tapi sebaiknya sih tetap menggunakan sepatu tertutup. Supaya misalnya ada bahan-bahan gelas yang jatuh, tentu saja tidak akan mengenai kaki Anda. Kemudian ini mungkin merasa untuk makan dan minum itu ini harus disampaikan dengan sangat detail karena memang berkali-kali saya menjumpai mahasiswa berada di laboratorium karena menunggu sampelnya lama di sana atau enggak mereka lagi ngerjain tugas rame-rame akhirnya makan dan minum di dalam laboratorium ya. Begitu cerita saya pernah waktu saya baru datang pertama kali saya baru bekerja di kampus, satu hari ada yang lagi praktikum, waktu itu ada mata kuliah ichtiologi. Jadi mereka ini beli ikan dari pasar Kedonganan lalu dibedah gitu. Sesudah selesai dibedah karena praktikumnya sore, ternyata ikannya dimasak. Gimana cerita? Mereka kayaknya panggang ikan lah di luar dari kampus. Terus apa? Ikannya dengan cabai-cabainya, dengan tulang-tulangnya ditaruh di sink, di meja tempat untuk cuci itu loh. Jadi di itu tuh dengan cabai numpuk di situ. Saya nggak tahu itu pelakunya itu punya otak apa enggak. Jadi tadi apabila Anda segera selesai ketika Anda berada di laboratorium, khususnya ketika Anda sebaiknya ya ketika Anda masuk laboratorium, Anda menyentuh peralatan atau meja dari lab, sebaiknya segera sesudah itu Anda untuk mencuci tangan dengan sabun gitu ya. Tidak hanya hand sanitizer karena Anda tidak tahu apa saja yang dilakukan di laboratorium tersebut. Apalagi lab kita memang adalah lab umum. Kemudian secara yang sebenarnya nih ya, yang seharusnya kita mengenal yang namanya PPE atau Personal Protective Equipment atau peralatan pelindung personal. Itu terdiri atas kacamata, jadi kacamatanya itu seperti plastik ya, seperti mika gitu, ukurannya lebih besar yang menutup, tidak hanya seperti kacamata yang biasa Anda gunakan ya, hampir mirip dengan kacamata selam itu, sudah hampir mirip dengan untuk Google untuk selam itu ya. Jadi bagian atasnya itu lebih lebar, jadi dia memang melindungi
mata dari cipratan mikroorganisme yang Anda kultur atau misalnya bahan kimia yang sedang Anda pindah-pindahkan gitu. Anda lagi mengencerkan formalin, itu untuk melindungi kecelakaan keciprat ke mata. Lalu gloves atau sarung tangan umumnya yang kalau hanya untuk pekerjaan-pekerjaan laboratorium tidak dengan bahan kimia yang berbahaya, kita menggunakan gloves saja sudah cukup yang dari latex ya. Kemudian bekerja di laboratorium, khususnya yang menggunakan mikroorganisme dan bahan-bahan kimia, Anda wajib menggunakan jas lab. Jas labnya harus terkunci atau semua kancingnya harus tertutup. Tidak hanya satu aja yang ketutup atau sama sekali tidak ketutup ya. Lalu Anda jalan-jalan di koridor sudah nggak ketutup, lalu Anda keluar dari lab, lalu jalan-jalan di koridor kampus seperti Batman, ya. Jadi ketika Anda bekerja di laboratorium, Anda harus menutup seluruh kancingnya. Kemudian segera setelah Anda keluar dari pintu lab, ini harus dibuka. Supaya apa? Supaya kontaminannya itu tidak tersebar ketika orang lain ke lingkungan ketika Anda keluar dari laboratorium. Selain itu, Anda wajib menggunakan sepatu tertutup untuk melindungi dari kaki Anda apabila terjadi kecelakaan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Maaf Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Saya ingin bertanya terkait dengan laboratorium yang ada di Universitas Udayana. Jadi kalau yang tadi seperti Ibu bilang itu, kan di FKUP sendiri laboratoriumnya bersifat umum gitu Bu. Tapi kalau misalnya dari ini siapa namanya? Saya sebutkan Gita, dulu Ibu. namanya. Oke, kan saya kan nggak hafal ininya suaranya. Lalu siapa tahu teman-temannya juga udah pada lupa ya, karena kan kita kebanyakan online. Atau bahkan adik kelasnya belum kenalan. Ayo, nama saya. Oh ya, sebelumnya selamat pagi Bu Widi dan teman-teman sebelumnya. Siang ini loh Gita, kita udah mau sore. Oh iya, sorry. Oke. Ya, Ibu dan juga teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gita Krisna dari angkatan 2020. Nah, sini mungkin saya bertanya terkait fasilitas ini aja sih Bu, laboratorium yang ada di Universitas Udayana gitu. Karena kalau di FKP itu sifatnya umum, jadi kayak kecampur gitu antara yang pakai hewan terus juga mikroorganisme. Kalau semisal kita mau ke depannya mau melakukan penelitian lah istilah tentang bakteri atau hal-hal yang menyangkut dengan bioteknologi, itu kira-kira dari fakultas lain ada nggak laboratorium yang kita bisa pinjam gitu Bu? Oke. Ya, Gita tentu saja bisa ya. Jadi tergantung kebutuhannya apa. Yang pengalaman saya untuk biomolekuler, Anda bisa menghubungi laboratorium bioscience berada di bawah LPPM. Kalau tidak salah ada di lantai 1 gedung LPPM. Itu di bawah LPPM ya. Kemudian Anda bisa menghubungi MIPA, Fakultas MIPA untuk biologi molekuler. Tentu saja juga MIPA punya fasilitas untuk laboratorium mikrobiologi. Kemudian saya sendiri sampel-sampel saya untuk biomolekuler, saya malah kerjasama dengan laboratorium biomedik terpadu di Fakultas Kedokteran. Gitu. Jadi bersyukur bahwa orang di sana, walaupun mereka umumnya dan seharusnya adalah untuk manusia, tapi juga mereka terbuka untuk sampel selain dari spesimennya bukan manusia, selama kita punya prosedur. Gitu.
Itu yang saya tahu di Universitas Udayana. Di luar dari Universitas Udayana, Anda bisa menggunakan, misalnya Anda bisa menghubungi, ada sekarang Mero Foundation. Mungkin kalian ada 2 mahasiswa bimbingan saya yang satu orang PKL, yang satunya memang saya suruh untuk magang di sana untuk bekal penelitian skripsinya. Lalu ada lagi itu kan mereka adalah NGO ya. Lalu satu lagi adalah Bionesia, itu udah paling terkenal gitu. Kurang lebih begitu. Ya, jadi laboratorium kita tuh satu, Anda bisa untuk biologi, Anda bisa biologi sebenarnya kimia juga ya. Anda tidak hanya menggunakan laboratorium kelautan, Anda juga bisa menggunakan laboratorium perikanan atau meminjam berbagai fasilitas yang ada di laboratorium perikanan. Itu bisa ya, karena memang itu adalah diperuntukkan untuk mahasiswa di bawah Fakultas Kelautan dan Perikanan. Jadi tapi ya begitu, namanya juga kalau kita anggaplah Anda ini adalah warga asli dari lab ilmu kelautan. Kemudian Anda pinjam fasilitas, menggunakan fasilitas di laboratorium mana saja ya, bukan cuma di Universitas Udayana, di mana saja. Tentu saja Anda harus mengikuti rule aturan yang ada di lab masing-masing gitu ya. Tanya, di sini kebiasaannya seperti apa gitu. Jangan mentang-mentang di lab kita seperti ini terus Anda langsung mau menggunakan atau mengaplikasikan apa yang Anda harus tanya dulu di sana bagaimana kebiasaannya gitu. Tapi saran saya kalau pasti kurang, namanya juga kita minjam ya harus hati-hati. Kemudian sebenarnya ada hal-hal yang mungkin kalau masih bisa dipreparasi di laboratorium kita sebelum Anda karena memang tidak ada di laboratorium kita, ya preparasi aja di lab kita supaya begitu Anda pergi ke meminjam laboratorium tersebut, Anda tinggal sedikit aja menggunakan fasilitas mereka gitu. Saya rasa kalau misalnya ekstraksi DNA itu bisa di lab kita, Anda beli aja atau sediakan aja DNA kitnya. Kultur mikroorganisme juga bisa di lab kita ya, kita bisa juga Anda bisa pinjam laminary airflow di perikanan gitu. Itu saran saya. Ada lagi yang lainnya? Jadi saya tahu di semester 5 Anda mungkin masih berpikir gini, saya kayaknya nggak penting nih dengerin orang saya tidak tertarik dengan berbagai topik biologi ya, atau jadi saya tertariknya di remote sensing dan sebagainya. Tapi jangan lupa bahwa Anda adalah lulusan S1 di mana belum spesifik dan Anda tidak tahu kesempatan di depan itu apa. Jangan mematok misalnya saya sukanya remote sensing, saya nggak akan peduli dengan mata kuliah yang berbau biologi. Anda tidak tahu ketika Anda lulus nanti, ternyata kesempatan yang ditawarkan di depan mata adalah pekerjaan-pekerjaan biologi dan mikrobiologi. Ya, saran saya sih, ambil aja kesempatan itu. Toh, Anda pernah dan punya basic keilmuan. Makanya jangan mematok saat ini saya hanya suka remote sensing, saya tidak akan peduli dan cuek aja dengan mata kuliah yang lainnya. Begitu juga Anda yang hanya tertarik pada mikrobiologi dan biologi tidak mau belajar remote sensing. Anda tidak tahu ketika Anda lulus nanti kesempatan yang ada seperti apa. Oke, ada lagi pertanyaan berikutnya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, saya lanjutkan. Kemudian materi berikutnya adalah tentang spill atau tertumpah ya, penumpahan. Jadi yang tertumpah di sini karena kita berbicara laboratorium, tentu yang di sini adalah bisa jadi kultur dalam bentuk kultur cair, ya kultur mikrobiologi, kultur alga, kultur bakteri, kultur fungi misalnya, atau larutan kimia yang tidak sengaja tangan Anda akhirnya kesenggol, akhirnya tumpah.
Jadi, respon terhadap tumpahan tersebut tentu saja akan bervariasi bergantung pada berbagai macam hal. Misalnya, apa yang tertumpah? Apakah itu mikroorganisme, apakah itu larutan kimia? Kemudian, respon terhadap tumpahan juga akan bergantung dari perkiraan kita berapa banyak yang tertumpah. Tentu saja ya semakin banyak semakin bahaya ya. Lalu lokasi tumpahan, apakah hanya di, meja kerja ataukah hanya di, laminary airflow-nya tuh, atau sudah sampai ke lantai atau bahkan mengenai dari, bagian tubuh Anda. Kemudian tumpahan tersebut juga Anda harus, memperhatikan apakah tumpahan tersebut ada peluang tidak untuk lepas ke lingkungan. Ternyata misalnya, ketika tertumpah akhirnya, entah gimana meja kerja atau tabung-tabung tersebut ternyata bisa masuk ke saluran air gitu. Mengakses pertanyaan-pertanyaan ini untuk menentukan tindakan terhadap, tumpahan dari misalnya mikroorganisme yang dikultur dan juga larutan kimianya. Tumpahan itu harus segera dibersihkan, segera tentu saja setelah kita melakukan dekontaminasi. Apa saja dekontaminasi? Tentu saja Anda harus melaporkan kepada dosen ya dalam hal ini. Atau kalau Anda menggunakan, laboratorium orang lain, tentu saja Anda harus melapor ke pengawasnya gitu. Secara umum gitu, apabila terjadi tumpahan, dalam hal ini kalau mikroorganisme ya, misalnya tumpah, kultur cairnya ke meja kerja atau tumpah ke, laminary airflow, mejanya gitu. Jadi Anda harus di tumpahan itu Anda tuang, seperti, Baiklin ya, 10%-nya di atasnya atau larutan desinfektan apapun yang diberikan di laboratorium tersebut. Habis, jadi misalnya tumpah nih, kulturnya, kultur bakteri atau, mikroalganya. Lalu Anda siram permukaannya dengan, larutan bleaching tadi yang 10%-nya saja ya. Kemudian, setelah kira-kira larutan bleaching-nya itu bisa mematikan atau mengelilingi dari si, larutan kulturnya, kemudian Anda letakkan, tisu yang ada di lab itu untuk menutupi dan mengeringkan dari si tumpahan tadi. Nah, kira-kira setelah dikeringkan dengan tisu tersebut, lalu, tisunya itu Anda buang, tentu saja pada tempat sampah yang memang khusus untuk diberi tempat sampah atau kontainer apapun yang Anda labeli sebagai, tempat untuk, berbagai